adik-adik 3G Teens, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita. Nah, hari ini kita kembali mengadakan ibadah 3G Teens Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Bersama Ibu Karin, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah, adik-adik, kembali lagi bersama Ibu Karin. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi hari ini Ibu Karin tidak sendiri. Ibu Karin ditemani oleh Ibu Sisil. Hai anak-anak 3G Teens. Nah, sebelum kita memulai, sebaiknya kita berdoa dulu ya Ibu Sisil. Mari semuanya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami kembali untuk beribadah di ibadah 3G Teens Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Saat ini kami mau duduk diam dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami, mampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, dan terlebih ya Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Berkati setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Nah anak-anak, pembacaan kita hari ini Ibu Karin ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Anak-anak silakan buka Alkitabmu di rumah dan ikuti pembacaan dari rumah kamu. Ibu Karin dan Ibu Sisil akan membacanya secara bergantian. Dengan judul Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka.
dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Nah, bagus sekali ya ceritanya Ibu Karin. Ibu Sisil jadi teringat satu kisah pengalaman Ibu Sisil sendiri pada saat Ibu Sisil mengajar. Ibu Sisil meninggalkan murid-murid Ibu Sisil ke toilet. Sebelum Ibu Sisil meninggalkan mereka, Ibu Sisil memberikan tugas kepada mereka untuk mengerjakan beberapa soal untuk mereka kerjakan. Tapi ketika Ibu Sisil kembali ke kelas, mereka mengerjakan dengan baik, tetapi ada satu anak yang tidak mengerjakan. Ketika Ibu Sisil tanyakan kenapa dia tidak mengerjakan, dia menjawab karena Ibu Sisil tidak ada di tempat itu, tidak ada di dalam kelas, sehingga dia tidak bertanggung jawab untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, Ibu Sisil, berkaitan dengan cerita Ibu Sisil, nanti Ibu Karin akan membahas pada bagian akhir dari perenungan kita hari ini. Nah, anak-anak Trijitin, kalau kalian mengingat dalam beberapa minggu ke belakang, kita sedang membahas tentang peristiwa besar yang Yesus kerjakan. Dimulai ketika dia melayani bersama dengan murid-muridnya, pada akhirnya dia menyerahkan dirinya dan dia mati di atas kayu salib, dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan ketika dia bangkit, dia berjumpa dengan murid-muridnya. Ada 2 orang murid yang mengalami perjalanan ke Emmaus, ada Maria Magdalena, dan semua murid-muridnya, bahkan Tuhan Yesus memulihkan hati Thomas dan hatinya Petrus. Kalau anak-anak menyimak cerita minggu-minggu sebelumnya, itu adalah bahan yang kita pelajari minggu sebelumnya. Nah, hari ini adalah penutupan dari kisah ini ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Oh, hari ini berarti kita belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus ya Ibu Karin. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ya Tuhan Yesus perlu naik ke surga Ibu Karin? Nah, anak-anak, ketika itu waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia menitipkan pesan kepada murid-muridnya di bacaan yang kita baca tadi. Tapi dia tidak naik bukan hanya mau meninggalkan murid-muridnya, tetapi ada hal-hal yang Tuhan Yesus akan kerjakan, Ibu Sisil. Apa aja Ibu Karin? Nah, yang pertama, Tuhan Yesus itu adalah Raja. Dia adalah Raja yang memerintah selama-lamanya dalam kehidupan kita. Ketika dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia memerintah untuk selama-lamanya. Kalau begitu kita kan sebagai anak raja ya Ibu Karin ya. Berarti apa tugas kita selama masih ada di dunia ini Ibu Karin? Nah, anak-anak, ketika kita bilang Tuhan Yesus adalah Raja, dia adalah Raja yang memerintah dalam hati dan kehidupan kita. Kalau anak-anak tahu dalam kehidupan kerajaan, ketika seorang raja memberikan perintah, ketika seorang raja memberikan titah, maka seluruh anggota kerajaan, seluruh rakyatnya akan melakukannya. Nah, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Raja yang memerintah dalam kehidupan kita, maka kita pun senantiasa melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dengan sungguh-sungguh sepanjang kehidupan kita. Oh begitu ya Ibu Karin. Kemudian apakah cuma itu alasan Tuhan Yesus naik ke surga Ibu Karin? Oh tentu saja tidak Ibu Sisil. Ada hal kedua yang menjadi alasan kenapa Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu dia mempersiapkan tempat bagi setiap kita orang-orang percaya. Nah, setiap kita Ibu Sisil, tempat kita bukanlah hanya di dunia ini saja, tetapi setelah akhir waktu hidup kita akan kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mempersiapkan tempat itu ketika dia naik ke surga. Wah, tadi kan Ibu Karin bilang nih Tuhan Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Berarti kita sudah pasti ya Ibu Karin punya tempat di surga? Tentu saja pasti. Tapi dengan syarat kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita satu-satunya. Kita membuka hati kita, mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, percaya kepada Dia sungguh-sungguh, hidup setia, setia beribadah, setia mengasihi Tuhan, setia melayani Tuhan, dan hidup dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Banyak sekali tugas kita Ibu Karin. Apakah kita bisa mengerjakannya dengan baik? Tentu saja Ibu Sisil. Hal yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Ketika Dia naik ke surga, Roh Kudus turun.
Nah, Roh Kuduslah yang menolong. Pada saat itu murid-murid melakukan pelayanan mereka yang pertama. Nah, Roh Kudus yang sama akan menolong setiap kita untuk hidup setia dan hidup benar di hadapan Tuhan. Wah, terima kasih ya Ibu Karin untuk penjelasannya hari ini. Ibu Sisil jadi mengerti 3 poin anak-anak. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga sebenarnya bukan untuk meninggalkan murid-muridnya, tetapi Tuhan Yesus naik ke surga karena memang Dia adalah Raja, sehingga Dia pasti akan memerintah untuk selama-lamanya. Poin yang kedua adalah ternyata ketika Tuhan Yesus naik ke surga itu untuk mempersiapkan tempat bagi kita, bagi Ibu Sisil, Ibu Karin, dan semua anak-anak Trijitins yang percaya kepada Yesus. Nah, poin yang ketiga adalah bahwa ternyata ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudusnya untuk membantu kita mengerjakan pelayanan kita di dunia ini. Betul sekali Ibu Sisil, tetapi tidak hanya sampai di situ saja. Seperti yang tadi Ibu Sisil ceritakan ketika Ibu Sisil pergi ke toilet, anak-anak murid Ibu Sisil di kelas dan mereka mengerjakan tugas yang Ibu Sisil berikan, tetapi ada anak yang tidak mengerjakan. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menitipkan pesan atau perintah atau yang biasa kita kenal sebagai amanat agung. Ibu Sisil mau tahu apa amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya? Ibu Sisil, kita semua bisa buka, anak-anak juga bisa buka dalam Alkitab kalian, dalam Matius 28 ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Ibu Sisil akan membacakannya dan silakan anak-anak menyimak pembacaan ini di rumah. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, ini adalah perintah atau amanat agung yang Tuhan Yesus berikan ketika Dia naik ke surga. Dan apakah, nah sekarang Ibu Karin mau tanya nih sama Ibu Sisil dan anak-anak, apakah perintah ini atau amanat agung ini hanya ditujukan kepada murid-murid pada saat itu? Menurut Ibu Sisil, tidak Ibu Karin. Ya, betul sekali Ibu Sisil ya. Itu tidak hanya berlaku untuk murid-murid pada saat itu. Ketika kita mengaku dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pun disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Nah, untuk itu, perintah atau amanat agung ini juga berlaku untuk kita saat ini. Nah, kalau anak-anak berpikir, Ibu Karin, saya masih terlalu muda untuk mengerjakan ini. Nanti saja waktu saya dewasa. Tentu tidak boleh seperti itu. Kamu bisa melakukan amanat agung ini, menjadi saksi Kristus ini dimulai dari saat kamu masih remaja. Kamu bisa menjadi murid Kristus, bisa menjadi saksi Kristus dimulai di keluarga kamu. Kalau anak-anak perhatikan tadi dari pembacaan kita di Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk menjadi saksi Kristus dimulai dari Yerusalem. Kenapa dimulai dari Yerusalem? Karena pada saat itu mereka sedang ada berkumpul di Yerusalem sambil menantikan Roh Kudus. Nah, anak-anak tidak mungkin kan memulai pelayanannya di Yerusalem. Nah, kamu bisa memulai pelayanan kamu di rumah kamu masing-masing. Di sekolah kamu, di gereja, kita bisa memulai pelayanan kita. Seperti murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, mereka mengerjakan pelayanan mereka dengan setia dalam pertolongan Roh Kudus. Karena tadi Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, mereka tidak sendiri. Mereka melakukan pelayanan itu bersama-sama dengan Roh Kudus. Tentunya setiap kita yang percaya, yang adalah murid Kristus, kita pun melakukan pelayanan itu. Kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, tidak dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus. Wah, berarti ada poin keempat ternyata anak-anak, bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan tugas bagi kita seperti tadi di dalam cerita yang Ibu sampaikan ya. Ternyata Tuhan Yesus juga memberikan tugas kepada kita untuk memberitakan kerajaan sorga, memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus di dunia ini, tetapi dengan cara yang lebih sederhana bisa kita lakukan, yaitu
itu dimulai dari keluarga kita. Betul Ya, ya Ibu Karin? Betul sekali Ibu Sisil. Tentunya bagaimana kita bisa menyampaikan kabar baik kepada orang lain kalau kita pun tidak tahu kabar baik itu. Nah, kalau kamu mau tahu apa saja kabar baik, apa saja perintah Tuhan, apa saja kehendak Tuhan yang ingin kamu lakukan, kamu bisa dengan tekun membaca firman Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, rajin beribadah. Ya, walaupun memang saat ini kita mengikuti ibadah secara online, tetapi anak-anak juga bisa mengikutinya dengan penuh kesungguhan hati di rumah kamu masing-masing. Nah anak-anak, sekian perenungan firman Tuhan yang Ibu Karin dan Ibu Sisil bisa bagikan pada siang hari ini. Nah, hari ini Ibu Karin mau kita sama-sama merefleksikan apa yang Ibu Karin dan Ibu Sisil sampaikan hari ini. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan amanat agung bagi kita. Dia mempersiapkan tempat bagi kita. Dia adalah Raja yang akan memerintah selama-lamanya. Dan hal yang terakhir adalah Dia mengirim Roh Kudus untuk menolong dan menemani setiap kita. Nah, kalau Ibu Sisil dan anak-anak ingin tahu apa saja yang Roh Kudus akan kerjakan atau yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita, nah anak-anak dan Ibu Sisil bisa saksikan dalam ibadah Triji Teens minggu depan. Di sana akan dibahas apa saja karya Roh Kudus yang dilakukan dalam kehidupan setiap kita. Nah, untuk itu sebelum kita menutup ibadah hari ini, Ibu Karin mau setiap anak-anak, bagi setiap kamu yang merasa belum pernah mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupanmu, ini adalah saat yang terbaik. Dimanapun kamu berada, kamu boleh buka hatimu, kamu boleh angkat tanganmu, undang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hatimu, menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadimu sampai selama-lamanya. Dan kalau hari ini kamu mendengar firman ini dan kamu diingatkan untuk menjadi saksi Kristus, hari ini kita berdoa sama-sama. Minta Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mengerjakan pelayanan yang besar ini, dan kita tidak sendiri karena Roh Kudus yang akan menolong setiap kita. Nah, Ibu Karin akan memimpin dalam doa. Anak-anak boleh buka hatimu di rumah, boleh angkat tanganmu, tutup mata, kita akan berdoa sungguh-sungguh meresponi firman Tuhan hari ini, dan kita akan berdoa untuk menutup ibadah Triji Teens kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini, untuk kebenaran firman-Mu yang terus dibukakan bagi setiap kami. Kami semakin mengerti mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga, dan apa pesan Tuhan Yesus bagi setiap kami murid-murid-Mu ketika Engkau naik ke surga. Tuhan, tolong setiap kami untuk mengerjakan pekerjaan yang besar ini, karena kami tahu kami tidak sendiri, ada Roh Kudus yang senantiasa menolong setiap kami. Bapa dalam surga, saat ini juga setiap kami mau membuka hati kami, membuka diri kami, mengundang Engkau, masuklah ke dalam hati dan kehidupan kami. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat kami, memerintah dalam hati dan kehidupan kami sampai selama-lamanya. Kami mau terus belajar percaya kepada Tuhan, kami mau terus setia kepada Tuhan, kami mau terus setia beribadah, kami mau terus setia melayani Tuhan, kami mau hidup terus mengasihi Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Saat ini juga Tuhan, kami mau rindu berdoa bersama-sama. Kami mau terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau yang tahu apa yang sedang dialami bangsa kami saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan pertolongan-Mu sempurna atas bangsa kami. Kiranya Tuhan menjauhkan wabah virus ini segera dari bangsa dan negara kami. Berkati setiap pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi setiap mereka untuk menangani permasalahan yang ada. Kami juga senantiasa terus berdoa untuk teman-teman kami Triji Teens dimanapun mereka berada, beserta seluruh keluarga mereka dan keluarga kami juga, seluruh jemaat Sitri Pemulihan Kupang. Kiranya semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Jauhkan kami dari wabah penyakit, biar perlindungan Tuhan senantiasa atas setiap kami dan seluruh orang-orang yang kami kasihi. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk Pak Gembala dan Ibu Gembala, kiranya perlindungan Tuhan juga sempurna atas setiap mereka. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap kami dalam pergumulan masing-masing setiap kami, Engkau selalu hadir bersama-sama dengan kami. Berkati seluruh keluarga kami, berkati Papa dan Mama kami, berkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menutup ibadah Triji Teens hari ini, kami juga akan membawa persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Kami bersyukur kepadamu, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah anak-anak, sekian ibadah Trijitins kita hari ini. Sampai jumpa di ibadah Trijitins minggu depan. Ibu Karin dan Ibu Sisil mengingatkan, yang pertama, jangan lupa mengerjakan aktivitas di rumah kamu masing-masing. Yang kedua, jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan kamu di bawah ini ya. Di bawah ini. Dan yang ketiga, silakan bawa persembahan kamu di rumah masing-masing. Boleh berikan kepada papa dan mama, dan nanti akan diantarkan ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah Ibu Sisil, terima kasih Ibu Sisil sudah menemani Ibu Karin hari ini ya. Iya, Ibu Sisil juga berterima kasih dan bersyukur sekali. Banyak sekali pelajaran yang bisa Ibu Sisil dapatkan dari perenungan hari ini. Dan kiranya setiap anak-anak juga boleh diberkati dengan firman Tuhan hari ini ya. Sampai jumpa di ibadah Trijitins minggu depan. Stay safe, stay healthy, stay at home. God bless you and we love you. Bye!